Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Armi Arif dari kelas 4L. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar sistem komputer. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama PDE atau pengolahan data elektronik, dan EDP, Electronic Data Processing. Di sini juga terdapat struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen yang saling berkaitan. Bisa kita lihat di sini ada input device dan sebagainya. Ada 4 komponen pokok sistem komputer. Yang pertama, pemroses, kedua, memori utama, ketiga, perangkat masukan dan keluaran, dan yang terakhir, interkoneksi antar komputer. Pemroses atau sering disebut CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah, yaitu pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Dan yang terakhir, melaksanakan proses-proses tersebut. Operasi pada pemroses dikategorikan menjadi 3, yaitu operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi pengendalian. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu control unit, arithmetic logic unit, dan register. Yang control unit berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer, sedangkan arithmetic logic unit berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Register merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Di sini ada fungsi-fungsi dari unit kendali atau control unit. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, mengendalikan mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Terus, membawa data dari alat input ke memori utama. Yang ketiga, yang keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Mengirim instruksi ke ALU atau arithmetic logic unit jika ada instruksi untuk perhitungan aritmetika atau perbandingan logika. Membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama untuk disampaikan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kesimpulan tugas dari unit kendali ini ada 5, yaitu mengatur, mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, ya,
mengirim instruksi ke ALU jika ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari Arithmetica Logic Unit. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Arithmetic and Logic Unit. Yang pertama, melakukan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang terakhir, operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, bisa kita lihat simbol di sini, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada 3 macam memori yang diperlukan dalam sistem komputer. Yang pertama, register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi, data untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register, alat menyimpan kecil dan dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan register dan mengendali organ tubuh CPU. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat. Misalnya, hitung C sama dengan A ditambah B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja atau di memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja. Setelah itu mungkin data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet. Perangkat masukan dan keluaran. Digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan dan keluaran terdiri dari 2. Yang pertama, komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri, dan komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Interaksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input-output. Bus antara CPU dan dengan memori utama diletakkan pada memori data register, memori address register, dan unit kendali CPU dan disebut internal bus yang menghubungkan CPU dengan
Nah, tadi dihubungkan CPU dengan I/O diletakkan langsung ke I/O, tetapi melalui I/O port atau DMA. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, dihubungkan dengan MAR, dan dihubungkan dengan control unit. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Sini bisa kita lihat fungsinya dan sinyal kendali. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.